adik-adik di rumah, senang sekali berjumpa dengan kalian di Eagle Kids Online Service. Sebelum kita mulai ibadah, kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah Eagle Kids Online. Tuhan Yesus berkati ibadah kami mulai dari awal sampai akhir. Kami mau mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saatnya kita bermain dengan adik-adik di rumah. Wah, bagaimana kalau kita main lawan kata atau opposite? Keren. Yeay, seru. Ayo kita main sama-sama ya. Bagaimana Kak caranya? Caranya gampang banget. Aku jelasin ya. Jadi caranya seperti ini. Kita hanya perlu menjawab benar atau salah. Tetapi pakai gerakan. Kalau jawabannya benar, maka gerakannya seperti ini. Benar. Begitu juga sebaliknya. Kalau jawabannya salah, maka gerakannya seperti ini. Salah. Bisa sekali lagi ya. Kalau jawabannya benar, maka gerakannya benar. Kalau jawabannya salah, maka gerakannya salah. Iya, sekarang kasih contoh ya. Buah apel bentuknya bulat, itu benar atau salah? Benar. Benar ya adik-adik, betul tangannya seperti ini. Tapi kalian jawabnya harus cepat ya, nggak boleh lebih dari 3 detik. Kalau kalian lebih dari 3 detik artinya kalah deh. Wah, seru sekali game ini. Tetapi ini butuh konsentrasi yang penuh ya. Ayo adik-adik di rumah, kita sekarang bermain dan konsentrasi yang penuh. Oke, sekarang aku yang kasih pertanyaan dulu ya. Nanti kita gantian mainnya. Siap? Siap. Konsentrasi penuh. Buah pisang warnanya ungu. Salah. Sekarang giliran aku ya. Buah jeruk bentuknya segitiga. Salah. Salah. Wah, hebat. Sekarang giliran aku. Buah pisang warnanya kuning. Benar. Hebat kalian ini. Sekarang giliran Kak Esther. Oke, aku lagi ya. Apa ya? Oh, aku tahu. Buah belimbing bentuknya seperti bintang. Benar. Loh, kamu salah. Kan harusnya gerakannya seperti ini. Benar. Kan kita mainnya lawan kata. Maaf ya Kak, aku kurang konsentrasi. Sekarang giliran aku ya. Nggak mau ah. Aku bosan. Dari tadi kita main tebak-tebakan terus. Sekarang kita main yang lain aja. Tapi sekarang kan giliran aku, Kak Esther. Nggak mau, aku bosan. Kak Esther selalu seperti itu. Sudah, kalian jangan bertengkar. Bagaimana kalau sekarang kita menari dan memuji nama Tuhan bersama dengan adik-adik di rumah? Setuju? Setuju. Music! Everybody clap your hands. Do you got a joy? Let's sing together. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay, and I'm so happy. So very happy. I've got a love of Jesus in my heart, and I'm so happy. So very happy. I've got a love of Jesus in my heart.
Hari ini kakak happy banget karena bisa memuji Tuhan sama-sama adik-adik semua. Ayo kita kasih pujian yang terbaik buat Tuhan dengan penuh dengan semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ikutin kakak ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk orang di sampingnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Tunjuk lagi temannya. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi ya adik-adik. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, wow. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay! Jadi kita mau menyenangkan hati Tuhan ya dengan cara memuji Tuhan Yesus. Ikutin kakak ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Dia segala raja. Adik-adik yang semangat ya, kita mau memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Ikutin kakak ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja segala raja. Siapa adik-adik? Segala raja. Yeay! Wah, senang sekali bisa memuji Tuhan bersama dengan adik-adik di rumah. Aku setiap minggu ikut ibadah online Eagle Kids loh. Sama, aku juga tidak pernah absen setiap minggunya mengikuti ibadah online Eagle Kids. Kak Esther di mana ya? Oh iya kita ya. Cari yuk. Coba kita panggil Kak Esther. Kak Esther. Kamu di mana? Di mana ya? Kak Esther. Kak Esther. Hai. Oh,
Kenapa kalian panggil-panggil aku? Kakak dari mana saja? Kenapa tidak ikut memuji Tuhan? Aku bosan memuji Tuhan. Kan minggu lalu sudah memuji Tuhan. Masa memuji Tuhan terus? Jadi karena bosan, tadi aku jalan-jalan di halaman rumah. Nanti aja waktu activity aku ikut ibadah lagi. Walaupun kita ikut ibadah Eagle Kids secara online, kita harus mengikutinya dari awal sampai akhir. Memang, minggu lalu kita mengikuti ibadah Eagle Kids. Hari ini kita ikut ibadah Eagle Kids. Dan minggu depan kita harus tetap mengikuti ibadah Eagle Kids. Betul sekali, bukan hanya tentang mengikuti ibadah online Eagle Kids, tetapi kita mau sama-sama belajar bagaimana tentang kesetiaan dalam melakukan segala sesuatu. Misalnya, adik-adik mengerjakan PR dari guru di sekolah. Kita harus semangat meskipun terkadang kita merasa capek, merasa malas, maupun PR-nya sulit. Wow, gimana kalian bisa tahu? Siapa yang mengajari kalian? Karena setiap minggu aku ikut ibadah online Eagle Kids. Kakak-kakak Eagle Kids mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Salah satunya adalah tentang kesetiaan. I have faithfulness in my heart. Ayo katakan sekali lagi ya. I have faithfulness in my heart. Oke, sekarang saatnya kita semua dan adik-adik di rumah untuk duduk dengan tenang dan kita siapkan diri mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Eagle Kids. Kak Esther, kamu jangan kemana-mana ya. Oke, sekarang aku mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Who love Jesus so deeply? Please put your hands up in the air, above your head, and let's sing this song to show how deep is our love. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you. Sing it with your heart. Deeper in love
express it. I love you, I love you, I love you. Oh yes, we I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy path. I love you, I love you, I love you. yes, we love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy path. I love you, I love you, I love you. We love you. I love you, I love you, I love Jesus. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy path. I love you, I love you, I love you. Yes, we do. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. One more time. Oh, love you. And my heart will follow wholly after In count of 3, let's give him the best kiss. 1, 2, 3. We love you, Jesus. Halo, adik-adik Super Trooper, selamat hari Minggu. Kakak senang sekali bertemu kalian. Pasti kalian kabarnya luar biasa. Karena apa? Karena kalian adalah pelaku-pelaku firman yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang 9 buah roh. Oke? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Siap? Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, biar firman ini Tuhan tertanam dalam hidup kami dan berbuah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, urapi telinga kami, pikiran kami, hati kami, supaya kami bisa menerima setiap firman-Mu yang disampaikan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan. Adik-adik Super Trooper tahu tidak kesetiaan itu apa? Coba, adik-adik boleh sebutkan kesetiaan itu apa? Ya, kesetiaan itu mungkin kalau adik-adik jawab, oh ya kesetiaan itu Kak, berarti tidak berganti-ganti. Oh ya, tetap, ya benar. Terus apa lagi? Ya melakukan itu aja Kak, ya bisa. Terus apa lagi adik-adik bisa sebutkan? Sabar menunggu, iya itu juga termasuk di dalam kesetiaan. Kalau kakak boleh merangkumkan semuanya dari jawaban adik-adik, minimal ada 5, ya, meliputi 5 hal. Kesetiaan itu berarti apa? Melakukan hal yang sama biasanya, ya kan? Hal yang sama kita lakukan. Terus yang kedua, berulang-ulang. Hal yang sama dilakukan berulang-ulang. Seperti apa? Contohnya, iya seperti kalian waktu sekolah online, ya setiap hari harus sekolah lagi. Lihat Zoom lagi, atau lihat YouTube. Adik-adik apa? Nggak boleh bosan. Adik-adik harus terus belajar. Meskipun saat-saat ini kita cuma
adik-adik cuma bisa sekolahnya melalui online. Tetap lakukan dengan setia. Ya. Terus apa lagi? Selain tadi melakukan hal yang sama, berulang-ulang. Terus ada lagi, jangka waktunya lama biasanya. Ya, seperti sekolah. Iya, kalau kalian sekolah berapa? 1 tahun, ya kan? Berapa bulan. Sampai kalian nanti naik kelas lagi, ada liburan, ada break, habis itu sekolah lagi. Tapi apa? Setiap hal yang kalian lakukan itu bermanfaat dan baik bagi kalian. Terus, jangka waktu, terus apa lagi? Yang keempat, tahan uji. Kalau adik-adik tadi jawab, tahan uji. Iya, betul. Kesetiaan itu berarti melakukan sesuatu berulang-ulang, dilakukan dalam keadaan apapun. Ya, meskipun mau kalian bosen hari itu, aduh aku nggak mau aku capek. Tetap apa? Tetap ya harus sekolah. Ya kan? Harus ketemu sama teman-teman yang ada di Zoom, nggak boleh bosen. Terus, yang kelima, apalagi? Lakukan sampai akhir ya. Jangan lupa itu penting. Jadi kesetiaan itu perlu kalian miliki. Kita buka di Alkitab ya. Di kitab Amsal 19 ayat 22. Ayo adik-adik ambil Alkitabnya. Ya. Amsal 19 ayat 22. Sudah semua? Kita baca sama-sama ya, yang 22 bagian awal aja. 1, 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ya. Apa yang dituliskan oleh Salomo di kitab Amsal ini? Ya, adik-adik tahu Salomo itu adalah seorang raja kan? Dia ada raja yang bijaksana. Dia tulis di Alkitab ini, di kitab Amsal, apa sih yang dicari dari seseorang? Apa sih yang paling dinantikan dari seseorang itu? Sifat apa yang ditunggu-tunggu? Yaitu apa? Kesetiaan. Ya, orang aja mencari kalau apa sih yang perlu dilihat dari orang ini? Kesetiaannya. Kita, ya kan, adik-adik semua kita juga perlu punya kesetiaan dalam hidup kita. Ya, adik-adik coba lihat. Adik-adik pegang ini. Wah, bajunya. Ya, coba bajunya kalian. Kalian tahu baju ini dibuat dari kain kan? Nah, kalau zaman dulu kain itu bikinnya susah loh. Harus dipintal, harus ditenun, dan itu butuh waktu berhari-hari untuk jadi lembaran kainnya aja. Belum dijahit jadi bajunya. Butuh kesetiaan. Dilakukan berulang-ulang. Kalau kalian lihat baju kalian dari dekat gitu kan, nah kalian lihat susunannya, silang gitu. Cukup rumit kan? Itu dilakukan dengan tekun seperti itu. Kalau kalian melakukannya dengan setia, hasilnya itu juga pasti luar biasa. Apalagi ada contoh lagi. Adik-adik tahu cerita tentang anjing yang sangat setia? Ya, Hachiko ya sudah tahu. Masya ada lagi. Masya namanya, Masya. Ya, di Rusia itu ada seekor anjing yang sangat setia. Ketika tuannya itu masuk ke rumah sakit, dia setiap hari selalu datang ke rumah sakit itu dan nunggu di sana. Sampai apa? Sampai tuannya sembuh. Tapi yang terjadi apa? Tuannya bukan sembuh, tuannya meninggal. Dan dia tetap melakukan setiap hari, dia tetap datang ke sana. Anjing yang sangat setia, bukan? Ya, bagaimana dengan kita? Apakah adik-adik juga adalah anak-anak yang setia? Apa sih yang dicari dari kita, kesetiaan kita? Yang terutama adalah ketika kita itu setia kepada Tuhan Yesus. Ya, kita setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Jangan cuma sekarang aja kita setia, tapi sampai kita dewasa, ketika sampai kita tua, bahkan kita sampai ketika meninggal dunia, kita tetap hidup di dalam Tuhan. Tetap mengerjakan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Jangan sampai kita itu gagal di dalam melakukan firman Tuhan. Jadi orang yang setia, itu yang dicari oleh Tuhan Yesus. Ya, di Alkitab ada sebuah contoh, tapi contoh ini kurang baik. Ya, contoh ini tentang seorang tokoh yang gagal melakukan kesetiaannya. Oke,
Adik-adik, siap mendengarkan ceritanya? Cerita Alkitab ini diambil dari 1 Samuel pasal 18 sampai pasal 16. Nabi Samuel sudah tua dan bangsa Israel takut tidak ada yang memimpin mereka. Sehingga para tua-tua Israel mendatangi Samuel dan meminta Samuel untuk mengangkat seorang raja bagi mereka, seperti bangsa-bangsa yang lain sekitar mereka. Waktu Nabi Samuel mendengar hal itu, hatinya menjadi kesal, dan ia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian, "Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin." Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Adapun Saul adalah seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya itu." Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Sejak itu, roh Tuhan berkuasa atas Saul, dan Tuhan mengubah hatinya menjadi lain. Bahkan ketika sampai di Gibea, saat bertemu dengan serombongan nabi, roh Allah berkuasa atas Saul dan ia turut kepenuhan seperti nabi-nabi. Saul memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Amon. Dengan penyertaan Tuhan, maka Saul dan bangsa Israel berhasil memukul kalah orang-orang Amon sehingga terserak-serak. Lalu pergilah seluruh bangsa Israel ke Gilgal dan menjadikan Saul sebagai raja di sana dan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah Saul dan semua orang Israel. Namun selanjutnya Alkitab mencatat saat menjadi raja, 2 kali Saul didapati tidak setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang pertama, Saul mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan, padahal seharusnya Raja Saul harus menunggu Nabi Samuel untuk datang. Nabi Samuel yang akan melakukannya. Saat Saul melakukan hal tersebut karena khawatir melihat bangsa Israel mulai meninggalkannya, dia takut pada bangsa Filistin yang banyak jumlahnya. Yang kedua, saat bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek, Raja Saul tidak setia pada Tuhan dengan melanggar perintah Tuhan. Raja Saul mengambil kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dan yang tambun, juga anak-anak domba, dan segala yang berharga. Padahal itu sudah dilarang oleh Tuhan. Apa yang dilakukan Saul membuat Tuhan menyesal karena telah menjadikan Saul seorang raja, karena Saul tidak setia kepada Tuhan. Saul lebih ingin menyenangkan dirinya sendiri dan rakyatnya, maka Tuhan juga menolaknya sebagai raja. Sebagai pengganti Saul, Tuhan memilih Daud menjadi raja Israel.
Kemudian Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Saat menjadi raja, Saul lebih takut kepada rakyatnya. Dia tidak takut kepada Tuhan, dia tidak mendengarkan dengan teliti setiap perintah firman Tuhan, dia tidak melakukan perintah Tuhan semuanya, tapi dia hanya pilih-pilih sebagian yang dia inginkan. Yang tadi sudah disebutkan, yang pertama apa? Harusnya dia menunggu Nabi Samuel datang untuk mempersembahkan korban. Tapi apa yang terjadi? Karena dia melihat rakyatnya ketakutan, musuh datang menyerang, terus Nabi Samuel tidak datang-datang, dia akhirnya mengambil inisiatif sendiri. Dia mengorbankan korban bakaran yang tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk dia lakukan. Itu yang pertama. Kemudian Tuhan sudah berbicara kepada Nabi Samuel untuk menegur Saul. Tapi Saul ternyata tidak belajar dari kesalahannya yang pertama. Yang kedua kali yang terjadi adalah waktu Tuhan bilang, jangan ambil satupun benda-benda yang berharga, termasuk ternak yang gemuk sekalipun, semuanya harus dimusnahkan. Apa yang dilakukan Saul? Saul melihat rakyatnya mengambil kambing domba yang gemuk-gemuk. Alasannya untuk mau dipersembahkan kepada Tuhan. Terus Saul memperbolehkan mereka. Apa yang terjadi? Tuhan tidak suka dengan apa yang Saul lakukan. Karena apa? Saul tidak setia melakukan seluruh perintah firman Tuhan. Perintah Tuhan dia cuma mendengarkan dan melakukannya sepotong-sepotong aja. Adik-adik, ya, kakak berharap kita semua, kita juga mau melakukan perintah Tuhan itu enggak sepotong-potong. Tidak memilih perintah Tuhan yang ini, kita lakukan. Tapi di saat yang lain, kita tidak melakukannya. Jangan sekali-sekali seperti itu. Sayang sekali apa yang dilakukan sama Saul. Karena Saul itu tidak setia melakukan firman Tuhan, akhirnya mahkotanya dipindahkan kepada orang lain. Karena apa? Karena dia tidak setia. Karena dia tidak menghormati Tuhan. Dia tidak setia kepada firman Tuhan. Ya, beda dengan Daud. Ketika Daud menjadi raja, Daud sangat mencintai Tuhan. Daud setia sama Tuhan. Meskipun Daud itu bukan tidak punya kelemahan, dia pernah jatuh, dia pernah melakukan dosa, dia pernah tidak taat sama Tuhan. Tapi ketika dia ditegur, segera Daud bertobat. Segera Daud kembali melakukan perintah Tuhan dengan setia. Dia kembali kepada hati Tuhan. Ayo adik-adik, kakak percaya kita semua bisa melakukannya. Kita mau contoh Daud, bukan Saul. Oke? Mudah sekali ketika kita itu mengambil keputusan untuk kita itu percaya sama Tuhan. Kita minta Tuhan jadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bagi hidupku, itu cuma dibutuhkan keputusan yang singkat. Tapi untuk kita hidup di dalam keselamatan, hidup melakukan perintah Tuhan, itu dibutuhkan kesengajaan. Sengaja harus dilakukan. Dan dilakukannya harus setiap hari. Itu yang namanya kesetiaan. Kakak ambil contoh. Saat ini adik-adik kan nonton kakak. Ya, nonton kakak. Kakak menyampaikan firman Tuhan. Kalian adik-adik waktu nonton ini sedang apa? Ayo. Kalau dulu kalian waktu ibadah live langsung di dalam ruang ibadah, kalian bisa duduk dengan tenang, ya, mendengarkan kakaknya khotbah. Gimana dengan sekarang? Kalau kalian lagi mendengarkan firman Tuhan, lagi lihat kakak gini, tiba-tiba ada sate lewat, sate, seret gitu kan, mama bawa sate. Terus apa yang kalian lakukan? Pasti noleh, sate. Terus sambil makan sate, oh iya gak apa-apa kakak dengerin firman Tuhan sambil makan sate. Nyam. Atau waktu kalian tadi memuji Tuhan, siapa yang di sini
tadi ikut memuji Tuhan dengan berlompat-lompat? Ayo, ada yang enggak kan? Nah, ngaku aja, nggak apa-apa ya. Ketika kita itu mau mengakui, kita bisa kembali. Ya, kita minta Tuhan, tolong aku Tuhan, aku memang tidak sempurna. Tuhan tolong aku supaya jadi anak-anak yang setia, melakukan firman Tuhan. Anak-anak yang tahan uji dalam keadaan apapun, aku tetap setia sama Tuhan. Tetap melakukan perintah Tuhan, tidak terkecuali dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Dalam keadaan sukacita atau dalam keadaan sedih atau bahkan dalam keadaan sakit. Tetap setia melakukan firman Tuhan. Oke, yuk kakak ajak adik-adik untuk sekarang bangkit berdiri. Ya, ayo kita sama-sama akan menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau ambil hari ini, kita mau komitmen kembali untuk kita itu setia melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dengan setia. Setiap waktu, setiap saat, dalam keadaan apapun. Kita mau, Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Aku mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan setia. Aku mau cinta Engkau Tuhan. Terus Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, hanya itu kerinduanku. Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, tuntun setiap kami Tuhan. Setiap adik-adik, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami mau Tuhan, mulai hari ini kalau kami yang lalu pernah gagal, yang lalu kami pernah pilih-pilih, Tuhan mulai hari ini kami mau datang kepadamu. Kami minta ampun Tuhan terlebih dulu. Tuhan, tolong kami supaya kami jadi anak-anak yang setia. Lebih lagi setia di dalam melakukan setiap perintah-Mu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami jadi anak-anak yang cinta Engkau. Setia sampai kami, bahkan sampai kami mati. Kami mau setia kepada Tuhan Yesus. Kami mau setia untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Ajari setiap kami, supaya kami hidup selalu mendengarkan firman-Mu, selalu mendengarkan perintah-perintah-Mu Tuhan. Dan itu jadi yang terutama untuk kami lakukan. Kami mau terus Tuhan menyenangkan hati-Mu mulai hari ini Tuhan. Biar kesetiaan yang kami akan lakukan itu juga berbuah-buah untuk orang lain sekitar kami Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Percayakan kami hal-hal yang besar dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk melakukan hal yang kecil, supaya kami dipercayakan hal yang besar yang dari Tuhan. Kami mau Tuhan jadi seperti Daud. Tuhan, pakai kami Tuhan. Pakai kami dengan luar biasa, pakai kami dengan hebat, pakai kami dengan dahsyat Tuhan, supaya kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Kami boleh terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Adik-adik, ayo sekarang angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat, terimalah penyertaan Tuhan.
Terimalah kasih Tuhan yang gak pernah berhenti. Dia yang terlebih dahulu setia terhadap engkau. Yang terlebih dahulu baik dalam keadaan apapun. Ketika kalian tidak baik sekalipun, ketika kalian berbuat dosa sekalipun, Tuhan itu selalu mengasihi kalian. Kasih-Nya gak pernah habis, kasih-Nya terus berlimpah atas kehidupan kalian. Terimalah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus mengalir atas kehidupan kalian saat ini. Terima kasih Tuhan, biar setiap berkat-Mu jadi kekuatan dalam kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami ini Tuhan. Pakai kami semua, pakai anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. God bless you. Halo Eagle Kids, sekarang waktunya kita activity time. Kalau minggu lalu kalian belajar tentang kindness and goodness, minggu ini kalian belajar tentang faithfulness. Oke, kalau minggu lalu kalian bikin apel, sekarang minggu ini adik-adik bikin belimbing. Nah, gimana ya caranya bikin belimbing? Oke, kakak punya pensil warna. Lalu kakak juga punya lem kertas. Kakak punya spidol. Kalau kalian nggak punya spidol, pulpen bisa. Pensil juga bisa. Lalu kakak juga punya pensil. Kakak punya gunting untuk memotong, penghapus kalau salah. Lalu kakak punya double tip untuk menempel. Lalu kakak di sini punya kertas ukuran postcard seperti surat. Lalu warnanya ini boleh bebas ya, warna apapun. Kalau kakak pakai warna orange biar lucu. Lalu kakak punya kertas untuk bikin belimbingnya. Adik-adik tahu nggak warna belimbing warna apa? Ya, kuning. Kakak pakai kertas warna kuning. Lalu kakak di sini punya kertas putih biasa, HVS. Gunanya untuk bikin batang dan daunnya nanti. Oke, sudah siap? Pertama-pertama, kakak ambil kertas warna kuningnya untuk bikin belimbingnya. Nah, kalian tahu bentuk oval? Bentuk oval itu seperti lingkaran tapi pipih, kayak lemon. Oke? Nah, kakak sudah sediakan ini di rumah. Bentuk oval. Supaya sekarang kita tinggal menjiplak. Oh iya, kalau kalian nggak bisa menggambar bentuk oval dan mengguntingnya, minta bantuan orang tua ya. Lalu, di kertas warna kuning ini, kakak lipat kertasnya biar cepat. Oke, kakak lipat. Lalu, kakak jiplak patternnya di sini. Ambil pensilnya. Ikutin pattern yang sudah ada, yang sudah diguntingin sama orang tua. Seperti ini. Pelan-pelan supaya bentuknya tidak bengkok-bengkok. Oke. Kita bikin oval sebanyak 5 buah ya. Oke. Untuk yang kedua, oke. Sekarang kakak taruh lagi untuk yang selanjutnya, untuk yang kelima. Pelan-pelan bentuk oval. Lalu sekarang kita sudah menggambarnya, kita gunting yuk.
Nah, karena kertasnya sudah kakak lipat, otomatis kalau misalnya kakak 2, sudah gambar 2 di sini, kalau kakak gunting, nanti bolak-balik menjadi 4. Kita gunting. Adik-adik kalau masih belum bisa menggunting sendiri, bisa minta bantuan papa, mama, atau kakak ya. Nah, gunting seperti ini. Gunting. Dah. Hati-hati ya mengguntingnya, jangan sampai nanti kena tangan. Oke, sudah digunting. Nih sisa kertasnya ditaruh di sebelah. Oke, sekarang kakak udah gunting dan kakak udah punya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Lalu setiap oval ini kakak lipat menjadi seperti ini. Nah, dilipat ya. Ujung ketemu ujung. 5 kali. Oke. Seperti ini ya adik-adik. Sampai semuanya sudah terlipat. Oke. Ujung ketemu ujung. Nah, kakak sudah punya banyak nih kertas kuningnya yang udah dilipat. Sekarang waktunya kita ambil lem kertas kita. Lem kertas ini untuk melem oval-oval ini. Oke. Kita lemnya seluruhnya ya. Nah, ingat adik-adik, yang dilem adalah bagian yang ini, yang terluar, bukan yang di dalam, oke? Dilem semuanya. Ini gabungkan. Set. Dilem lagi. Ambil lagi satunya lagi. Tempel. Lagi. Dilem lagi sebelah sini. Tempelkan lagi. Set. Terakhir. Oke. Kalau terakhir, kita ketemu terakhir. Sekarang dua-duanya yang dilem. Oh iya, ada yang kurang ini ya. Kalau adik-adik lihat di sini, belimbingnya punya batang sama daun. Jangan lupa, kita harus menggambarnya juga, batang dan daun. Sebelum yang terakhir ini ditempelkan. Oke, pertama, cara menggambar batang. Garis lurus, kecil aja. Lalu garis selanjutnya, set. Kayak bentuk kotak seperti itu ya. Ini untuk batangnya. Lalu daun, bentuk daun seperti apa nih? Bawahnya melengkung seperti ini, lancip. Lalu satunya lagi, melengkung, lancip. Bikin satunya lagi, daunnya ada 2. Melengkung, lancip. Melengkung, lancip. Oke. Lalu kita warnai terlebih dahulu. Kalau kakak
pakai daun warna hijau. Pakai pensil warna hijau. Kalau misalnya kalian nggak punya pensil warna, pakai krayon boleh, cat air boleh, pakai apapun. Atau kalau misalnya kalian di rumah sudah punya kertas origami warna hijau, tinggal dipotong, boleh banget. Oh, di sini kakak masih mewarnai. Oke, lalu batangnya warna apa? Warna coklat. Nih kakak warnain. Nah, kalau sudah berwarna seperti ini, sekarang waktunya kita potong gambar kita. Ikutin ya bentuknya yang kalian sudah gambar. Oke, hati-hati. Oke, satu daun sudah terpotong. Satunya lagi kita potong. Oke, 2 daun. Sekarang tinggal batangnya. Hati-hati ya adik-adik. Oke, kita sudah punya daun dan batang. Sekarang kembali lagi ke belimbing kita tadi. Ini, daun ini kita lengketkan ke yang tadi kita sudah lem. Di sini, yang masih lengket-lengket nih, kita lemkan begini ya. Set. Tempelkan. Oh, sudah tidak lengket. Berarti kalau sudah tidak lengket lagi, kita pakai lem kertas lagi. Rekatkan ya. Di paling atas ini ya adik-adik. Nah, satunya lagi daunnya. Kita pakai lem lagi. Untuk satunya, set. Tempelkan di atas seperti ini. Lalu jangan lupa batangnya. Batangnya kita lem juga. Tidak usah semuanya, hanya perlu bawahnya saja ya, paling ujung. Oke, tempelkan seperti ini. Lalu step terakhir, langkah terakhir, ini karena sudah kering lemnya, kita lem lagi ya di sisi terdalam. Lalu kertas kuning terakhir yang sudah kita lipat tadi, akhirnya kita pakai untuk ditutup. Nah, sekarang belimbingnya sudah jadi adik-adik. Kalau belimbingnya sudah jadi, kita taruh dulu belimbingnya di sini. Sekarang ambil kertas kalian, alasnya terserah warna apa. Lalu ingat big message kita hari ini, I have faithfulness in my heart. Kita tulis big message kita di sini di bawah. Kalau misal pakai spidol ya adik-adik. Kalau misalnya kalian masih belum bisa menulis, minta bantuan orang yang lebih tua yang sudah bisa menulis. Pertama, faithfulness. F. A. I. T. H. F. U.
L-nya 2 kali. N, E, S-nya 2 kali. Oke, ada tulisan faithfulness. Lalu kita ambil lagi belimbing kita. Lalu ambil double tip kita. Oke, double tipnya dipotong kecil aja. Sini di tengah-tengah ya. Kita taruh di tengah-tengah. Hati-hati. Oke. Tekan, tekan, tekan. Sampai sudah merekat double tipnya, kita buka pakai kuku. Nah, sudah dibuka double tipnya, kita taruh belimbing kita di sini. Udah jadi belimbing faithfulness. Ayo kita sama-sama ulangi big message kita hari ini. I have faithfulness in my heart. See you. Sekarang aku tahu, ternyata kesetiaan merupakan salah satu dari 9 buah roh. Dan itu merupakan sifat yang Tuhan suka. Iya, mulai sekarang aku mau mengerjakan segala sesuatu dengan setia. Setia itu artinya mengerjakan dengan sungguh-sungguh sampai selesai, tidak mudah bosan dan tekun mengerjakannya, termasuk setia dalam mengikuti ibadah Eagle Kids online. Ayo adik-adik sama-sama katakan yuk. I have faithfulness in my heart. Sekali lagi ya, I have Faithfulness in my heart. Sekarang kita saatnya menyanyikan lagu Buah Roh. Walaupun 4 minggu ini aku selalu menyanyikan lagu ini, aku tetap semangat. Betul, karena dengan menyanyikan lagu ini berulang-ulang, itu akan membuat kita selalu ingat buah-buah roh yang harus kita miliki dalam hidup kita. Sekarang kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Adik-adik ikut ya. Siap? Siap. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.